10 Maret 2022, dini hari. Selain satu orang meninggal, terdapat 21 korban luka dengan 15 orang diantaranya dirawat di Puskesmas Pesanggaran dan 6 orang di Puskesmas Kebon Dalem. Satu orang meninggal dunia diketahui adalah seorang pemuda berusia 27 tahun, warga Kecamatan Pesanggaran. Korban tewas setelah terluka benda tajam di tubuhnya. Tak hanya bentrok fisik, insiden tersebut juga menghanguskan sejumlah sepeda motor. Rumah warga juga rusak karena jadi sasaran amuk massa dengan lemparan batu hingga bom molotov. Sedikitnya 6 rumah warga dan 1 musola rusak parah. Diketahui, bentrok antar dua kubu terjadi sejak 2 hari terakhir dan membuat suasana desa menjadi mencekam setiap malamnya. Ratusan orang dari kedua kelompok perguruan silat ini sering melakukan konvoi melakukan sweeping. Takut terjadi bentrok susulan, sejumlah warga memilih mengungsi, meski pengamanan di lokasi diperketat. Menurut Kepala Desa Sukorejo, Samsudin, warganya mulai meninggalkan rumah masing-masing, terutama yang tinggal di dekat lokasi bentrok. Trauma warga ini bukan tanpa alasan. 2 hari berturut-turut terjadi bentrok yang menakutkan warga, kata Samsudin, Kamis 10 Maret 2022. Penyebab dan kronologi awal terjadinya bentrokan. Sebelumnya, 2 perguruan silat besar di Jawa Timur, yakni Persaudaraan Setia Hati Trate atau PSHT, dan Pagar Nusa atau PN Nahdlatul Ulama, terlibat bentrok. Aksi kekerasan itu diduga dipicu saling ejek, ini melibatkan ratusan anggota. Kamis, 10 Maret 2022, dini hari, konflik tersebut sempat damai dengan deklarasi yang disampaikan pengurus cabang PSHT Banyuwangi, Siswanto dengan pengurus cabang Pagar Nusa Banyuwangi, Angga Budi Setiawan di Mapolsek Bangorejo, namun selang beberapa waktu bentrok kembali pecah hingga sejumlah korban mengalami luka-luka. Sekurangnya 4 motor yang diduga milik anggota salah satu perguruan dilaporkan rusak dan telah diamankan di Mapolsek Bangorejo. Tindakan pihak keamanan dan pemerintah. Polisi dibantu TNI terus mengantisipasi terjadinya bentrok susulan perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Trate, PSHT, dan Pagar Nusa Nahdlatul Ulama, NU, di Kabupaten Banyuwangi. Hingga Jumat 11/3 sore, mereka menjaga ketat Desa Sukorejo, Kecamatan Bangorejo, yang sempat menjadi lokasi baku hantam kedua kelompok. Wakapolresta Banyuwangi AKBP Didik Haryanto mengatakan, jumlah aparat gabungan yang disiagakan sebanyak 571 personel, terdiri dari anggota BRIMOB, Polri, TNI Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Bentrok itu telah diantisipasi oleh kepolisian, namun karena jumlah massa lebih dari 1.000 orang, pertemuan mereka pun tak dapat dihindari. Berdasarkan laporan kepolisian, situasi berhasil kondusif pukul 6 WIB setelah kedua belah pihak kembali ke markas masing-masing. Wakapolresta Banyuwangi AKBP Didik Haryanto mengkonfirmasi kejadian tersebut dan memastikan akan mencegah bentrok lanjutan. Semua telah sepakat untuk melakukan konsolidasi ke dalam dan mendinginkan suasana. Kedua pihak juga sepakat menyerahkan proses hukum pada kepolisian, kata Didiek dalam keterangan tertulis, Kamis 10 Maret 2022. Hingga saat ini tetap kami lakukan pengamanan di lokasi perselisihan, dan akan terus kami pantau untuk mengantisipasi bentrok susulan, kata AKBP Didik. Penyekatan di 4 titik. Tak hanya lokasi peristiwa saja yang terus dijaga perketat, 4 akses menuju Banyuwangi juga disekat. Titik penyekatan di jalur dari Jember ke Banyuwangi berada di Kecamatan Kalibaru. Akses dari Situbondo ke Banyuwangi disekat di Kecamatan Wongsorejo. Selanjutnya, akses dari Kabupaten Bondowoso ke Banyuwangi disekat di Kecamatan Licin. Terakhir, penyekatan dilakukan di Pelabuhan Ketapang yang menjadi akses dari Pulau Bali menuju Banyuwangi. Tanggapan Bupati. Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani telah menemui kedua kubu perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Trate,
PSHT, dan Pagar Nusa, PN, di Mapolsek Bangorejo. Di hari yang sama pertemuan itu dihadiri dan Dim 0825 Letkol Kaf Eko Julianto Ramadan, dan Lanal Banyuwangi Letkol Laut, P. Ansori, Wakapolresta AKBP Didik Haryanto, Wabub Sugirah, dan perwakilan pengurus kedua perguruan silat. Saya sudah bertemu kedua belah pihak. Mari kita semua menahan diri, menjaga persaudaraan. Saya minta semua saling menjaga kondusivitas di internal masing-masing. Kami nantinya juga akan silaturahmi dengan perguruan silat yang ada di Banyuwangi, kata itu. Dia meminta seluruh masyarakat tidak terprovokasi dan termakan informasi-informasi yang tidak benar. Pihaknya terus berkoordinasi dengan TNI dan Polri untuk meningkatkan keamanan di wilayah Kecamatan Pesanggaran dan Kecamatan Bangorejo. Sementara itu, Satreskrim Polresta Banyuwangi juga melangsungkan patroli siber untuk menangkap informasi tidak benar yang beredar di dunia maya. Semua telah sepakat untuk melakukan konsolidasi ke dalam dan mendinginkan suasana. Kedua pihak juga sepakat menyerahkan proses hukum pada kepolisian, jelasnya. Antisipasi Polres Jember terkait bentrokan perguruan silat di Banyuwangi. Bentrokan antara dua perguruan silat itu juga berimbas ke Jember. Anggota perguruan silat yang ada di daerah itu bergerak ke Banyuwangi sebagai bentuk solidaritas. Mengantisipasi bentrokan susulan, petugas Polres Jember mencegah pergerakan massa kelompok silat asal Kabupaten Jember menuju ke Banyuwangi. Petugas bersiaga melakukan penyekatan di jalur Gumitir yang merupakan perbatasan dua kabupaten setempat. Kapolres Jember AKBP Heri Purnomo bersama Dandim 0824 Jember Letkol Inf Batara C Pangaribuan memimpin langsung penyekatan di kawasan Gunung Gumitir, Kecamatan Siro, Kamis 10 Maret 2022. Kami melakukan penyekatan di kawasan Gunung Gumitir untuk mengantisipasi adanya pergerakan kelompok perguruan silat dari Pagar Nusa dan PSHT yang akan bergabung ke Banyuwangi pasca bentrok dua perguruan silat itu, kata AKBP Heri Purnomo. Dari upaya penyekatan itu, lanjut dia, kegagalan perguruan berhasil menghalau dan menghentikan anggota silat yang akan ke Kabupaten Banyuwangi dengan dalih solidaritas. Puluhan remaja anggota salah satu perguruan silat yang berasal dari daerah terjaring dalam operasi penyekatan yang dilakukan TNI Polri. Puluhan pesilat yang rata-rata masih berusia remaja itu diberi pengertian. Mereka diingatkan agar tidak ikut-ikutan berbuat anarkistis di Banyuwangi. Kami imbau kepada kelompok perguruan silat tersebut untuk kembali pulang ke rumah masing-masing dan mempercayakan kasus di Banyuwangi ke aparat penegak hukum sekitar, ucap Heri. Kami imbau kepada masyarakat Jember untuk tidak terprovokasi kabar yang tidak jelas, dan ikut-ikutan ke Banyuwangi. Percayakan masalah bentrok antar perguruan silat itu kepada aparat penegak hukum Banyuwangi, dan tetap menjaga Jember tetap kondusif, katanya. Sementara dari penyekatan itu polisi menemukan senjata tajam dari anggota perguruan silat saat melakukan pemeriksaan barang bawaan, yakni menemukan dua anggota perguruan silat membawa senjata tajam yang ditaruh di dalam yok sepeda motornya. Ada warga Jember dari kelompok perguruan silat yang kedapatan membawa senjata tajam dan saat ini keduanya kami amankan di Mapolres Jember untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut, ujarnya. Kondisi terakhir dari bentrokan tersebut. Perseteruan tersebut tidak berlangsung lama karena kedua pihak telah bersepakat damai yang dideklarasikan dua pihak perguruan.